Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Untuk urusan wisata alam, sebenarnya Indonesia itu banyak banget tempat-tempat yang bisa dieksplor dan variasinya juga nggak kalah banyak. Kayak di Langsa, Provinsi Aceh kemarin, itu ada hutan mangrove yang cukup luas. Minggu lalu gue juga sempat ke ekornya Provinsi Kalimantan Barat. Nyampe deh ke Riam Rasap di Sanggauledo. Dan sekarang alhamdulillah jadi anak pantai dulu cuy, di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencananya sih bakal 2 bulan stay di sini. Selain explore pantai yang alhamdulillah bersih dan menyenangkan ini, kira-kira di Pandan ada wisata hidden gem yang lain nggak ya? Kalau teman-teman ada rekomendasi, boleh nih info di komen. Gimana kabar sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Siapa nih yang CPM-nya akhir-akhir ini mahal banget dan biaya iklannya jadi meningkat drastis? Sama, gue juga cuy. Jadi CPM mahal itu biasanya karena ads kreatif kita itu udah nggak relevan lagi sama audiensnya. Dan bisa jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di video ini coba kita bahas ya, apa aja sih yang menyebabkan CPM itu mahal dan gimana cara mengatasinya. Tapi bohong. Yang pertama, Meta itu kesulitan ya untuk mencari audiens yang tepat untuk konten iklan kita. Yang kedua nih, ads kreatifnya udah nggak menarik lagi bagi audiens. Yang terakhir, bisa jadi ads-nya udah fatigue. Tapi selain faktor-faktor di atas, ada juga nih penyebab lain CPM kita itu mahal banget. Yang disebabkan karena faktor dislike dari Metanya sendiri. Jadi dengan audiens yang sama, kita di-charge lebih mahal sama Meta. Loh, kok bisa bang? Karena faktor like and dislike dari Meta, biaya iklan kita jadi meningkat. Nah, di video ini coba kita kulik lebih detail ya. Pertama, kita bahas dulu ya, kenapa sih Meta nge-charge CPM kita itu lebih mahal daripada advertiser lainnya. Prinsipnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi si Meta itu bakal menganalisa landing page atau website kita ya, yang menjadi tujuan akhir dari iklan yang ada di Facebook dan Instagram kita. Kalau si Meta nih nggak senang dengan landing page kita, in the end kita bakal di-charge dengan biaya lebih mahal di CPM-nya. Nah, faktor-faktor apa aja yang buat si Meta nggak seneng, itu bisa teman-teman cek di bagian best practice to improve ads quality and performance. Jadi si Meta bilang nih, it will cost more and see fewer results than it would if it contain these attributes and association. Jadi kalau ada atribut-atribut tadi, si Meta nggak seneng nih sama landing page teman-teman. Kalau kita bicara tentang post click experience ini, nggak melulu tentang bagus apa tidaknya sound design ya, tapi lebih kepada hal-hal yang emang disenangi sama si Meta. Untuk atributnya apa aja nih? Yang pertama, lack substantive or original content. Maksudnya nih, kalau kita cuma kopas plek dari landing page pesaing, apalagi yang sama-sama beriklan di Meta Ads, kemungkinan bakal menyebabkan low quality konten iklan kita. Makanya sering dengar kan, udah kopas plek nih produknya, landing page-nya masih tetap boncos. Padahal produk tadi udah lama banget ya kalau kita cek di Ads Library. Ternyata ini mungkin salah satu penyebabnya, karena dinilai buruk oleh si Meta. Jadi CPM-nya tambah mahal. Hal ini juga bisa disebabkan kalau landing page kita itu minim banget informasi. Yang ada si customer malah bingung cuy, ini produknya jual apa, terus gimana cara belinya. Jadi kalau teman-teman mau ATM nih, amati, tiru, pastikan modifikasi ya landing page-nya supaya nggak kena masalah di post click experience ini. Yang kedua, disproportionate of ads relative to content. Jadi intinya, volume iklan di konten kita itu nggak proporsional. Ini lebih kepada advertiser yang iklanin websitenya ya, yang berharap cuan dari AdSense. Isi blognya dikit, tapi iklannya berjibun cuy. Ya, mirip-mirip dengan zaman waktu masih main FBS ke AdSense ya. Mungkin kalau kita para penjual online jarang deh lakuin hal ini. Yang ketiga, pop ads atau interstitial ads. Hal ini merupakan hal-hal yang bisa mengganggu user experience dari para pengguna Facebook. Jadi mirip ya kalau kita nih buka situs film ilegal. Kan sebelum kita bisa masuk ke streaming ya, itu banyak banget ya pop-up yang mesti kita close terlebih dahulu. Baru deh kita bisa masuk ke halaman streamingnya. Kurang lebih ini yang dimaksud sama pelanggaran Facebook ini. Berikutnya ada unexpected content experience. Contohnya nih, website yang harus kita nonton video terlebih dahulu baru bisa dibuka nih artikel yang mau kita baca, atau kudu
klik link beberapa kali baru sampai ke artikel utamanya. Sekali lagi, hal ini mungkin jarang ya dilakukan oleh para penjual online seperti kita. Seringnya dilakukan oleh dulu para pemain Facebook Ads to AdSense yang mengharapkan cuan dari ads impression yang muncul di website mereka. Kalau penjual online seperti kita nambahin AdSense iklan di landing page kita, yang ada malah buyer kita kabur cuy. Karena banyak banget ya hal-hal yang bisa mengganggu calon customer kita. Sedangkan kan kita para penjual online mengharapkan cuan dari konversi produk yang dijual, bukan dari ads impression yang ada di websitenya. Kalau teman-teman ada nggak nih yang pernah nambahin AdSense di landing page-nya? Komen di bawah ya bagi yang pernah. Terakhir, misleading experience. Di ads kreatif nawarinnya apa? Pas dibuka landing page, isinya apa? Nah, itu termasuk misleading experience. Apalagi kan sekarang, user Facebook itu bisa memberikan penilaian melalui survei yang muncul kalau mereka habis belanja online. Jadi kalau si pembeli itu nggak puas dengan barang yang kita jual, barangnya nggak sesuai dengan offeringnya, pelayanan kita yang lambat, atau waktu pengiriman yang lama, nanti fanspage kita bakal dapat skor yang buruk. Dan salah satu punishment-nya nih, CPM kita bakal meningkat secara drastis. Dan kalau terus-menerus dilakukan, yang ada malah fanspage-nya bisa disable cuy. Ya walau bagi advertiser yang nakal nggak ngaruh sih, karena mereka tujuannya emang cari cuan dengan cara hit and run. Jualnya apa, ya datang apa. Bisa dibilang niatnya emang mau nipu dari awal. Sebut teing dah, pastinya mau fanspage skornya jelek seperti apa. Semoga teman-teman nggak kayak gitu ya. Diam! Nah, dari 5 hal tadi, Meta juga bakal cocok ini dengan user behavior-nya. Seperti bounce rate dari landing page kita. Bounce rate itu artinya seberapa banyak sih orang yang sampai ke landing page kita, tapi langsung nutup landing page-nya. Langsung caps tanpa basa-basi. Kalau bounce rate tadi itu tinggi, berarti Meta anggap landing page kita tidak memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi calon customer. Selain itu, ada namanya the wearing time ya, alias seberapa lama customer bakal stay di landing page kita. Makin tinggi dwelling time-nya, asumsinya makin bagus. Karena si customer lebih betah nih untuk stay di landing page kita. Nah, kurang lebih itu ya beberapa faktor yang bisa menyebabkan CPM kita meningkat atau turun. Kalau Meta seneng nih dengan landing page kita, biasanya akan memberikan CPM yang lebih murah dibandingkan kalau dia nggak suka, karena 5 atribut faktor yang tadi. Harapannya kalau kita bisa memperbaiki kualitas dari landing page kita, CPM makin murah, dan akhirnya ROAS kita makin tebal cuy. Jadi gimana? Udah siap belum teman-teman untuk benerin kualitas landing page-nya supaya biaya CPM makin murah? Yang ngalami CPM mahal-mahal, kita diskusi di komen ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara masuk duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi keren.